Antum kalau sudah mendapati orang yang terkena syubhat, susah. Menyadarkannya itu lebih gampang kita memasukkan orang ke dalam Islam daripada menyadarkan orang yang kena syubhat di dalam keyakinan. Banyak orang yang semacam ini. Kenapa dia butuh hidayah? Kenapa dia butuh hidayah? Dia butuh hidayah supaya keyakinan batil yang dia dapatkan itu bisa berubah. Ada loh orang yang kemudian, contohnya, saya pernah berdialog dengan orang yang meminta-minta kepada kuburan. Semoga yang ada, mohon maaf saya cerita ini karena menyampaikan apa yang saya yakini. Orang yang datang ke kuburan, saya sampaikan. Kenapa kalau mau minta harus datang ke kuburan? Enggak minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Jelas. Allah itu dekat. Minta sama Allah langsung, pasti dikabulkan oleh Allah. Beriman dan penuhi panggilan-panggilan Allah. Tapi dia berkata, enggak. Kami tetap datang ke kuburan. Loh kenapa? Tahu antum ikhwan? Dia ternyata bukan tidak punya dalil. Punya dalil ikhwan. Dalil yang dipakai oleh beliau itu apa? Dalil yang dipakai oleh mereka sama dengan tulisan-tulisan yang biasanya ada di kuburan. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tetapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb-nya, dikasih rezeki oleh Allah. Tuh. Pertama dia ngomong sama saya, antum baca baik-baik ayat ini. Bukan antum, kue baca baik-baik ayat ini. Karena orang Jawa. Ya. Di sini kita akan ngambil pemahaman satu, mereka hidup walaupun kamu pandang dia mati. Itu karena kamu tidak baca Quran. Coba, saya dibilang tidak baca Quran, ya saya dengerin. Yang kedua, Allah menerangkan yurzaqun, dikasih rezeki sama Allah. Itu sering saya dapati di komplek rumah saya dulu ketika masih di Kudus, karena memang banyak yang meminta ke kuburan. Saya menerangkan asbabun nuzul tentang ayat itu tidak diterima. Antum tahu asbabun nuzul ayat itu? Asbabun nuzul diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Itu cerita tentang ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram itu cintanya sama mati syahid luar biasa. Antum tahu dalam perang Uhud, kupingnya nggak ketahuan di mana. Saking cintanya ke beliau kepada mati syahid. Ketika Jabir nangis, Allahumma firlahu. Ketika kemudian Jabir bin Abdullah itu nangis ketika mendapati ayahnya itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, sini, itu loh Rasulullah. Masya Allah, saya itu bayangkan Rasulullah itu perhatian betul kepada para sahabat. Kemudian dia memanggil Jabir bin Abdullah, sini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, ala ukhbiru kama qalallahu li abika. Hei Jabir, kamu ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Kemudian Jabir mengatakan, tidak tahu ya Rasulullah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah berkata, maka lamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan. Hei Jabir, ngerti ya? Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, karena cintanya kepada mati syahid, Allah bicaranya kifahan, wajhan biwajhin, face to face, langsung dengan langsung. Untuk bisa bayangkan Rabb yang kita sembah sampai membuka hijab kepada Abdullah bin Haram. Antum bisa bayangkan kedudukan Abdullah bin Haram itu di hadapan Allah kayak apa. Allah kemudian berkata kepada Abdullah bin Haram, "Tamanna alayya utika." Minta apa? Aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata kepada Rabb-nya, "Antuhyani fa'uqtalu fika tsaniyatan." Ya Allah, kasih saya hidup lagi ya Allah. Supaya saya hidup kembali lagi dan saya berjuang lagi dan mati syahid kembali. Lalu Allah mengatakan, "Innahu sabaqa min innahu la yurja'un." Tidak bisa. Ketetapan hidup dan mati sudah diputuskan. Minta. Minta lagi. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata, "Fa'akhbirni man wara'i." Maka sampaikanlah kenikmatan yang kau berikan kepada diriku ya Allah, kepada anak dan keturunanku dan orang-orang setelahku. Allah kabulkan kontan permintaan Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169.
Itu dalilnya. Tidak menerangkan satu pun untuk meminta kepada kubur. Tidak menerangkan kuburan orang yang ada di antara orang-orang yang solih akan ngasih rezeki sama antum. Saya kasihan betul kalau orang yang solih masih dimintain ketika meninggal dunia. Terus istirahatnya mereka kapan? Hah? Padahal itu bukan berkaitan tentang itu. Tapi Masya Allah, ketika disampaikan kayak gini, apakah mudah untuk terima? Tidak. Susah ikhwan. Tetap dia ngeyel, tetap saya ditunjuk-tunjuk, tetap kemudian saya diomongin macam-macam. Tidak apa-apa, saya menyampaikan dengan cara yang baik. Ana tidak kasar. Ana menyampaikan cara yang baik. Ana bawa tafsir. Bahkan saya mengatakan saat itu kalau antum mau saya bawakan tafsir Jalalain pun ada riwayat itu. Tapi tetap tidak mau. Disinilah kita paham, Masya Allah. Ternyata orang kenapa butuh hidayah? Karena banyak di antara kehidupan kita. Ternyata kita itu meyakini sesuatu, kita yakin bahwasanya itu benar, tapi belum tentu itu benar. Makanya sampai Nabi saja berdoa apa? Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sampai Nabi yang sudah turun kepadanya wahyu, itu Rasul. Turun kepadanya wahyu, malaikat Jibril menjaganya. Perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa. Rasulullah berkata apa? Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi ini zaman fitnah ikhwan. Kita tidak pernah ngerti loh. Mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah, dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar. Namanya zaman fitnah, gelap. Antum kalau bisa bayangkan gelap, antum berada di rumah jam 9 malam, tiba-tiba PLN mati. Antum mau ke kamar mandi, susah payah antum grekel-grekel itu. Padahal ketika hidup lampunya, antum ke kamar mandi tidak sampai setengah menit. Coba kalau PLN mati, antum meraba-raba baru sampai ke kamar mandi. Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal, 2016, itu bukan zaman 2016, tapi ini zaman fitnah. Makanya kita minta terus kepada hidayah, kita khawatir jangan-jangan apa yang kita yakini belum tentu itu benar. Sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu adalah ikhtiar yang tidak pernah selesai. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan sampai dia berada di surga. Sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Rasul sampai berkata orang mukmin itu sifatnya mereka la yashba', tidak pernah kenyang. Min khairin, dari setiap kebaikan. Yasma'uhu, yang dia dengarkan dan dia dapatkan, hatta yakuna muntahahu al-jannah. Sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Terakhirnya itu adalah surga. Proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu tidak boleh berhenti. Jangan ta'asub, jangan taklid buta ikhwan. Itu musibah dalam kehidupan ilmu. Umar minta, saya wanti-wanti sama diri antum sendiri. Jangan pernah taklid, jangan pernah kemudian kita ta'asub. Tidak akan sampai ilmu yang benar kalau kita ini taklid dan ta'asub. Tidaklah orang Yahudi menolak dakwahnya Rasul karena taklid dan ta'asubnya mereka kepada kaum mereka dan kabilah mereka. Terus cari. Kita sudah yakin, alhamdulillah. Pegang terus, sembari kemudian kita minta hidayah kepada Allah. Kalaupun masih ada yang salah, semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Masya Allah, tipe orang yang tadi meminta kuburan, lalu dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia minta itu benar. Ketika dia mengambil dalil yang salah, itu tidak satu dua, itu banyak ikhwan. Orang yang kemudian terjelat kepada riba, apakah semuanya kemudian dia itu meyakini itu haram? Enggak. Kadang-kadang dia mendapatkan syubhat dari fulan dan fulan yang mengatakan itu bukan riba, diambil dan dia yakin itu bukan riba. Berapa banyak orang yang menerima suap, lalu kemudian ketika dia sudah ngerti ilmunya itu suap, tapi kemudian ada orang yang bilang itu bukan suap, itu hadiah. Akhirnya kemudian dimasukkan di kantong. Karena apa? Masya Allah, meyakini jalan kebenaran itu susah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim yang semoga Allah merahmati ilmunya beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Imam Ibnu Qayyim menerangkan sesungguhnya semua orang itu butuh hidayah karena sifat mereka yang keempat, kadang-kadang mereka itu meyakini sesuatu padahal itu salah. Itu kata beliau dalam risalah Imam Ibnu Qayyim.